Sumpah baru gue ngomong kemarin, nih bea cukai lama-lama ngeselin juga ya. Niat lo yang ngeberantas justip jadi yang kena nih warga-warga juga nih. Jadi bikin kita takut mau keluar negeri. Ntar gak ada yang keluar negeri pusing deh lo gimana bayar bandara no. Bukan yang ngebenerin peraturan lo malah endorse si Bima. Tujuan lo apa emang endorse Bima? Minta dibayar-bayarin lo. Lo mau endorse siapa kayak kagak ngubah tuh pandangan netizen ke lu. Yang ada tuh influencer kita bully. Untung si Bima kagak mau malah di-spill sama dia. Gimana tuh perasaan lo? Malu gak tuh? Ini korban lo udah banyak ya. Sampai Ci Agnes Jennifer aja ikut ngomong. Tuh kemarin gue liat ada Hermi yang digunting-gunting sama lu. Udah cukup deh, jangan bikin orang makin takut ya keluar negeri ya. Itu minta tolong peraturan makin tertuju gitu. Jangan kayak warga-warga biasa kayak kita kena. Bang, gimana respon bea cukai pas lo over 100 juta? Diain kah? Pada penasaran? Oh my god, sebenarnya gue udah upload videonya. Cuman kayak ke-spill nama agensinya. Baru 10 detik tapi udah gue hapus. Wait, sebenarnya kalian juga udah expect gak sih responnya itu bakalan seperti apa? Karena budget 100 juta itu yang gak akan fit dengan local agency yang mereka tunjuk gitu. Dan gue lihat juga agensinya ini untuk brand awareness ya kak, bukan untuk crisis communication gitu. Mungkin sebenarnya mereka udah pegang budget sekian ratus juta gitu untuk menangani crisis communication yang sedang happening di instansi mereka. Tapi ya mungkin bisa dikorupsi, kenapa harus menunjuk agensi yang mahal kalau bisa yang murah aja gitu kan. Mungkin. Dan respon mereka kayak gini, oke kak, siap, thank you, next please gitu kan. Ya lo cari aja influencer-influencer yang kira-kira bakalan terima campaign-campaign kayak gini gitu. Dan yang butuh duit banget. Kalau gue sih biasa aja, gue gak gila-gila endorse. As long as kalian masih makan beras dan peternakan ayam masih membutuhkan jagung, ya gue masih ada duit lah, orang tua gue masih... And then next day, which is today, gara-gara gue juga sih, gara-gara kalian juga sih yang bikin ribut masalah kayak gini ya, jadi agak panik gitu, ngontak gue lagi. Selamat siang Kak Bima, maaf mengganggu waktunya Kak, saya perwakilan dari agensi. Kak, kita dari hati ke hati boleh? Boleh minta tolong untuk take down atau hapus postingannya? Kami sebagai pihak ketiga yang hanya menanyakan red card dan kebersediaan Kak Bima, bla 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 bla. Intinya minta postingannya di take down. Aduh. Cuma masalah gini Beb, kalau gua take down, yang ada gue kena backlash. Karena nanti nih instansi bisa playing victim seolah-olah gue di sini tuh nyebar hoax gitu. Oh, buktinya dihapus kan udah. Yang ada gue kena hujat netizen balik tuh. Udah tahu gue template-nya kayak gini-gini dah. Nah terus mungkin saking paniknya gitu kan, ya akhirnya pengen discuss sama gue langsung dan nelpon gue gitu. Kak mohon maaf, tapi ini menyangkut saya dan agensi. Minta maaf kalau memang ada kesalahan untuk penawaran kerjasama ini. Mohon maaf ya, sebenarnya nggak ada kesalahan juga sih, lo nggak perlu minta maaf juga sih. Lo minta maaf ke netizen aja sih, karena lu pade ya semua agensi lu dan termasuk bea cukai juga gitu kan. Jangan jadi penipu gitu. Ya lu minta gue review jujur bisa sih ya kak, kayak berdasarkan hasil review dari teman-teman yang lain juga gitu. Bea cukai ini kayaknya isinya korupsi, kandang korupsi gitu kan. Tuh kok jadi gue endorse? Ya, mohon maaf ya bea cukai. Tapi serius nih ya guys, gue minta tolong ke kalian ya, kita keep in touch. Karena orang yang nelpon gue ini tadi ketakutan banget, sampai nangis-nangis. Ya karena dia staff biasa guys, cuma pekerja biasa yang kerja dengan agensi ini. Dan gue yakin mungkin kena oceh gitu ya sama bosnya. Dan bosnya ini juga yang punya mungkin kena komplain dari pihak bea cukainya langsung. Dan nanti mungkin I don't know ya, possibly pihak bea cukainya juga tidak akan mengakui kalau mereka menunjuk seorang agensi, sebuah agensi untuk menangani crisis communication mereka. Sebenarnya ini normal, hanya saja siapa sih communication officer yang kerja di bea cukai ini siapa? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau bea cukai mau melakukan sebuah campaign di sosial media untuk membentuk representation yang bagus gitu di sosial media. Cuma caranya salah, udah jelas-jelas krisisnya itu terjadi di instansi mereka sendiri. Pakai acara cari key public client untuk nge-review nih seolah-olah bagus itu. Lo mau gue review jujur beneran? Nggak mungkin. Pasti lo maunya gue di script gitu. Terus nge-stitch video yang kemarin lagi viral atau apa gitu kan. Yang bener-bener aja deh ya. Aduh pusing gue.
Lu pada ini juga lagi sial aja sih. Kenapa lu pada ngontak gue? Kontak yang lain aja gitu yang kira-kira mau. Riset dulu. Ya, lu lihat dulu nih siapa nih founder Bima Foundation. Kenal lah gitu kan. Yes. Semangat. Kenapa hal seperti ini harus di-share ke publik? Mereka juga bertanya baik-baik. Gue juga ditanya red card sama mereka. Tapi ya gak perlu diumbar-umbar juga kan. Ya gak akan gue umbar-umbar kalau seandainya gue dapet tawaran endorsement dari Dr. Richard Lee, Dr. Oki. Tuh langsung aja gue terima, gak perlu gue umbar-umbar. Cuman permasalahannya di sini gue dapet tawaran endorsement dari salah satu agensi yang terang benderang agensinya mention dan bekerja sama dengan instansi negara yang sedang bobrok-bobroknya dan disorot publik sekarang. Jadi gue melihatnya ini sebagai social issue yang sekalian aja gue bongkar dan gue keluarin ke public space. Gak perlu gue simpen-simpen ke private space. Tapi kalau lo memilihnya untuk nyimpen ke ranah pribadi lo, that's okay, just keep it for yourself gitu. Gak perlu ngerecokin orang-orang yang berani speak up on social media perkara hal seperti ini. Ya, kalau lo melihatnya hal ini sebagai ladang cuan aja, it's just a business. Yeah, that's okay because your brain is not braining. BTW lo dapet tawaran endorsement, lo terima gak? Red card lo berapa? Gak semua orang tuh butuh di endorse ya. Kalau lo butuh lo ambil tuh, kena lo. Pemirsa, seorang petinggi bea cukai di Purwakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena banyak, gak cuma di Purwakarta aja, all over Indonesia, especially daerah gua ya. Kudu dievaluasi lagi si instansi negara ini. Gue cerita sedikit ya, back to 2018 when I was in high school. Waktu gue masih kelas 12, itu banyak banget dari teman-teman gue yang terobsesi untuk masuk ke STAN. Salah satu institusi negara yang sudah bekerja sama dengan pemerintah kita. Jadi setelah lulus, most likely mereka bakalan kerja di entah itu di perpajakan atau di bea cukai. Dan gue bingung ya, karena obsesi anak-anak SMA untuk kuliah di institusi tersebut itu ya karena jaminan kerja dan setelah lulus bisa dapat gaji yang lumayan gitu. Gue bingung gitu. Orang-orang di daerah gua itu selalu bercerita bahwa orang-orang yang kerja di perpajakan atau di bea cukai itu gajinya gede, kaya raya. Emang iya sih, gue juga bingung ya. Gue ngeliat kayak ya rumahnya mewah gitu, punya mobil banyak gitu, asetnya banyak gitu. Sedangkan pas gua cek gaji orang yang bekerja di instansi ini tuh ya nggak jauh beda dengan gaji PNS bokap gua gitu. Bokap gua juga kerja sebagai PNS dulu, sekarang udah pensiun si Juli itu. Gajinya nggak terlalu banyak, kenapa bokap gue nggak kaya-kaya gitu? Atau karena nggak korupsi gitu kan? Ya gue nggak tahu juga sih. Karena dulu teman-teman gue yang sekarang juga udah kerja di bea cukai dan di perpajakan, ya dulu sih gue inget banget ya kayaknya mereka beli kunci jawaban UN gitu. Sedikit gue spill, mohon maaf. Ya jadi menurut gue intinya tidak hanya instansinya aja yang harus dievaluasi, tapi fondasinya yang mensupport pendidikan mereka itu harus dievaluasi lagi sih. Penyaringannya juga, track record orang-orangnya gimana. Karena untuk bekerja di pemerintahan itu tidak hanya dibutuhkan orang yang cerdas, tapi negara kita tuh butuh orang yang berintegritas dan jujur. Itu yang dibutuhkan. Kalau cuma orang pintar doang, banyak orang pintar gitu, emang banyak juga orang goblok juga sih. Walaupun ada sebagian orang yang berdalih bahwa oh mereka itu emang sudah kaya dari lahir. Masa? Coba dicek. Mungkin kayak dari lahir karena bokapnya dari dulu korupsi, terus dilanjutin karenanya korupsi lagi. Ya nggak ketahuan ya kak, korupsinya kapan gitu udah bablas. Thank you, semoga gue selamat. Kenal lo. Kita langsung beresin kasusnya dan ngeproses pengeluaran barangnya tanpa ngenain biaya masuk atau pajak impor apapun. Ini mohon maaf ya kak. Di sini kan kakaknya bukan staf bea cukai ya. Cuman kenapa di sini statementnya kayak orang klarifikasi dari bea cukai? Gue minta maaf banget kalau gue agak-agak curiga gitu sekarang dengan kreator-kreator yang aduh gue gak mau mention. Share berapa bos? Kalau gue baru pulang kampus dan gue liat-liat gue makin banyak masuk di berita-berita outlet yang ada di Indonesia. Let me show you.
Ini gue ambil satu contoh aja ya dari Tempo. Cerita TikToker Aubimax tawari jadi buzzer bea cukai, patok harga 100 juta. Interesting. Tempo. Gue bacain isinya. Dalam siaran persnya, Nirwala mengatakan bahwa bea cukai tidak pernah ada kontak atau tawaran kerjasama dengan TikTokers Bima. Tidak juga pernah meminta agensi tertentu menggandeng yang bersangkutan untuk kerjasama. Ucapnya Senin 6 Mei 2024. Kemudian Nirwala mengklaim bahwa instansinya tidak menggunakan jasa buzzer untuk mendiskreditkan opini masyarakat. Meski begitu, ia mengakui bahwa pernah bekerja sama dengan beberapa influencer dalam mengedukasi masyarakat perihal layanan kepabeanan dan cukai. Apakah ini influencer yang dimaksud? Ya gue gak tahu sih. Gue kan cuma nanya ke dia, mohon maaf gitu. Kenapa videonya sekarang dihapus? Gue juga gak tahu. Yang ada gue makin curiga. Kenapa momentumnya pas banget ya kak? Pas bea cukai ada banyak hal yang terjadi di instansi mereka, terus tiba-tiba Baltwins muncul dan isinya klarifikasi. Padahal lu gak sepenting itu Baltwins di pemerintahan, kenapa lo tiba-tiba yang klarifikasi? Who are you? Selain videonya si Baltwins yang udah dihapus, nama creative agency yang ngontak gue juga udah gak ada di internet. Udah hilang. Scarlet Creative Agency nih. Nadira tuh yang ngontak gue tuh. Tahu gue nih, lo baca aja gue kirimin semuanya. Siapa ini? Salah gue? Hah? Gue gak tahu. Mohon maaf, Scarlet Creative Agency. Mohon maaf Nadira. Gue gak bercanda. Ya ini mau gue paksa gimana caranya juga gak bakalan ngaku. Kalau ngaku yang ada abis tuh karir orang-orang di bea cukai. Udah sekarang gini aja. Lu bayar gue 100 juta, abis itu gue review jujur. Gimana? Hah? Kenapa? Oke guys ya. Sekarang lagi ada kejadian yang aneh-aneh aja ya dari bea cukai ini guys ya. Setelah mendapatkan berbagai sentimen sorotan negatif ya dari masyarakat terkait dengan pelayanan ya, terkait dengan hal-hal yang mencurigai dari bea cukai ini, lalu kemudian mereka ingin membersihkan itu semua guys ya. Mereka ingin kembali mengangkat ya nama baik atau ingin menyelamatkan wajah bea cukai ini dari berbagai presiden negatif masyarakat guys ya. Oleh karena itu salah satu senjata yang digunakan adalah dengan mencari influencer-influencer ternama ya. Salah satunya adalah Bima ini melalui agensi ya. Kemudian diajak untuk, ini dari pengakuan Bima ya, diajak untuk bekerja sama ya, membuatkan video atau konten ya yang intinya ngebagus-bagusin instansi bea cukai ini guys ya. Tetapi sayangnya ya, si Bima ini dia malah membongkar. Dia disuruh untuk membuatkan video ya. Nanti ya pastilah akan mendapatkan bayaran ya, yang dimana Bima meminta bayaran 100 juta guys ya. Jadi disuruh membuatkan video untuk ngebagus-bagusin bea cukai ini guys ya. Tetapi malah Bima membongkar itu semua. Emang agak lain kalau Bima ya. Dia kemudian memberi atau spill komunikasinya bersama dengan agensi tersebut guys ya. Lalu kemudian dia juga membuat beberapa video yang malah menyerang balik bea cukai ini guys ya. Dan akhirnya kita bisa tahu nih ya, oh ternyata ada agensi-agensi khusus yang bekerja sama dengan instansi bea cukai ini, yang tugasnya adalah merekrut atau mencari influencer untuk memberikan image yang positif atau ngebagus-bagusin ya terhadap bea cukai. Ketika semakin ramai, semakin banyak orang-orang yang memberikan pandangan negatif atau pandangan buruk terkait dengan bea cukai ini guys ya. Nah, saya ada mendengarkan kabar lagi ya, di mana kepala bea cukai dari Purwakarta itu yang saat ini ada masalah guys ya, dan orang-orang mulai spill harta kekayaan para pegawai bea cukai ini guys ya, yang ternyata pada
kaya raya semua guys. Sumpah ya, lo harus tahu Bea Cukai bikin ulah lagi. Kemarin ada yang speak up soal bantuan alat pelajar tunanetra dari perusahaan Korea, tapi ketahan di Bea Cukai dan ditagih sampai ratusan juta. Lo bayangin aja, ini alat bantu belajar tunanetra, barang hibah nggak ada harganya, tapi malah kena bea masuk sampai ratusan juta, plus ada denda biaya gudang per hari. Dan kasus ini udah dari tahun 2022 sampai sekarang barang itu masih ketahan. Ya karena pemilik sekolah juga nggak mungkin keluarin uang sampai ratusan juta buat barang hibah. Barang hibah itu maksudnya barang pemberian orang lain yang dilakukan secara sukarela, nggak ada transaksi jual beli di situ, jadi nggak ada harganya. Gak cuma itu doang, barang hibah alat belajar tunanetra ini pas dicek ternyata masih prototipe dan masih dalam pengembangan, jadi belum officially dijual di pasaran dan nggak ada nominal harganya. Udahlah barang hibah masih prototipe tapi bisa kena bea masuk. Pertanyaan besarnya, dari mana perhitungan bea masuk sampai ratusan juta itu? Aneh nggak ya? Jelas lah aneh banget. Tapi nggak tahu ya, gue lansir dari Detik Finance, menurut pakar pajak katanya yang dilakukan bea cukai itu udah benar. Di sini dia bilang hibah alat yang dimasukkan dari luar daerah pabean juga merupakan barang impor sehingga berlaku bea masuk yang harus dibayar oleh penerima hibah selaku importir. Pertanyaan terbesar gua, kalau emang ini udah peraturan pemerintah atau undang-undangnya udah kayak gini, kenapa kasus-kasus kayak gini baru keangkat sekarang? Apa bea cukai baru ketahuan busuknya secara publik sekarang? Atau emang kasusnya sengaja diangkat buat nutupin sesuatu? Ya kalian spekulasi sendiri aja. Lu pada tau gak ini foto apa? Ini foto pihak bea cukai yang akhirnya nyerahin hibah keyboard untuk sekolah SLB dari perusahaan Korea yang udah ketahan dari 2022 di gudangnya bea cukai. Ditahannya gara-gara katanya ada dokumen yang belum lengkap atau apa gitu. Tapi apa yang menarik dari foto ini? Yang menarik adalah budaya Indonesia yang gak pernah hilang, yaitu apa? Budaya malu. Lu lihat semuanya senyum sumringah. Udah nahan-nahan hibah untuk sekolah SLB yang notabene itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini kalau kejadian di negara lain, negara maju, Cina atau dimanapun, pasti tuh malu gitu loh, bukan senyum-senyum gak jelas kayak begitu. Gue nggak tahu sistem di sekolah SLB sama nggak kayak di sekolah lain, tapi kalau misalnya sama, berarti itu ada 2 generasi atau 2 angkatan yang harusnya bisa pakai tuh keyboard, jadi nggak bisa pakai karena ya udah, karena ketahan selama 2 tahun di gudang yang nggak jelas itu loh. Seharusnya tuh ya pemimpin yang nahan, yang ngasih izin buat nggak ngasih keluar tuh barang, harusnya tuh mundur, minimal minta maaf, malu kayak, bukannya senyum-senyum ngasih barang kayak ngasih hadiah gini loh. Dan kenapa harus viral dulu sampai Sri Mulyani turun tangan untuk nyelesain masalah ini, baru tuh keyboard bisa keluar. Buktinya sekarang tuh keyboard bisa keluar kan tanpa kena bea masuk. Berarti kan tuh harusnya ini 2 tahun lalu nih bisa juga keluar. Harusnya pihak yang bertanggung jawab untuk nahan tuh keyboard diberikan sanksi atau dipecat atau apapun lah, mundur, malu kek. Udah viral gini bukannya malu, malah foto dengan bangga kayak ngasih door prize ke pemenang sebuah kuis. Udah jelas-jelas itu keyboard buat anak berkebutuhan khusus. Harusnya tuh waktu itu kan lu punya pakai otak lah, hati nurani, itu keyboard untuk anak-anak SLB. Tapi masih bisa-bisa ditahan, itu seakan-akan tuh kayak ngimpor barang mewah gitu loh. Dan gue yakin kalau ini nggak viral, itu keyboard masih aja tuh ketahan di gudang, bahkan sampai rusak kali, sampai berdebu di gudang bea cukai. Nah, untungnya viral guys ya. Tadi bisa diserahkan ya. Kalau seandainya nggak viral ya itu akan disimpan terus ya. Jadi ini yang menjadi suatu keanehan ya, di mana instansi ya seperti bea cukai ini, mereka mau bergerak, mau bekerja ya, itu setelah nunggu viral guys. Jadi sorotan harta kekayaan Dirjen Bea Cukai sampai 51 miliar yang terungkap dalam laporan harta kekayaan yang membuat netizen menjadi kaget dan berharap kepada KPK untuk memeriksa semua harta kekayaan para pemimpin yang ada di Bea Cukai sehingga semuanya lebih transparan dan terbuka. Yap, baru-baru ini tentu saja masyarakat sedang memperhatikan kinerja dari Bea Cukai yang banyak dikritik oleh masyarakat terkait dengan denda pajak yang memberatkan mulai dari denda 2 kali lipat harga barang, penahanan benda penting maupun berbagai kasus yang jadi sorotan publik. Dan ternyata harta kekayaan dari Dirjen Bea Cukai yaitu Askolani juga menjadi sorotan karena beliau memiliki harta kekayaan senilai 51,8 miliar rupiah, dan hal ini terungkap dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan pada bulan Desember 2022 yang lalu. Diketahui bahwa kekayaan tersebut berasal dari beberapa sumber seperti tanah dan bangunan di Bogor dan Jakarta, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga kas dan setara kas, maupun harta-harta lain. Ternyata mayoritas kekayaan dari Askolani selaku Dirjen Pajak berupa tanah dan bangunan dengan nilai terbesar berada di Jakarta dan Bogor. Selain itu, Askolani juga diketahui memiliki hutang sebesar 390 juta 900
Rp90.300. Surat terbuka kami tujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kepada Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, dan kepada Kepala BP2MI Pak Benny Ramdhani, juga kepada pihak yang bersangkutan. Sebelumnya, maaf lancang, izinkan saya mewakilkan teman-teman PMI untuk menyampaikan isi hati mereka terkait pengiriman barang PMI. Untuk teman-teman PMI dari berbagai negara, jikalau ini adalah suara hati kalian, bantu kita like, komen suara hati kalian, kemudian sharekan kepada teman-teman kalian supaya video ini dilihat oleh Bapak-Bapak Menteri dan juga Bapak Presiden. Yuli yakin di tanggal 10 Desember tahun 2023 teman-teman melihat video viral tersebut. Khusus untuk pekerja imigran, besok sudah berlaku. Nah, alhamdulillah hari ini sudah selesai semua surat-suratnya, sudah saya take. Setelah video tersebut beredar, banyak teman-teman yang merasa bahagia sekali karena adanya peraturan untuk pengiriman barang PMI. Tetapi untuk kami yang mengerti undang-undang yang tertera di dalam Permendak nomor 36, kami merasa sangat berduka sekali. Kebijakan Permendak nomor 36 yang dikatakan adalah hasil meeting dari beberapa menteri yang bersangkutan, tetapi kenapa hasilnya bisa menjadi begini? Sedangkan sewaktu diwawancarai, semua pihak menyatakan bahwa PMI akan dilindungi. PMI yang bekerja di luar negeri lebih dari 1 tahun, pakaian mereka pasti melebihi 20 pieces. Karena beberapa negara itu memiliki 4 musim. Ada musim dingin, musim panas, semi, dan gugur. Jadi kita harus menyesuaikan pakaian kita dengan musim tersebut. Kalau tidak, kami akan membeku di luar negeri. Misalkan Bapak Ibu Menteri, kalau ada kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, atau Bapak Ibu ditugaskan ke luar negeri 1 bulan saja, saya yakin pakaian Bapak Ibu pasti melebihi 20 pieces. Oleh-oleh yang diizinkan di Permendak 36 hanya 10 pieces. Sedangkan mereka bekerja di luar negeri tidak bisa menemani keluarganya. Mereka juga berharap keluarga mereka yang telah mereka tinggalkan di Indonesia bisa mendapatkan makanan oleh-oleh khas luar negeri. Jadi makanan yang ingin mereka kirim tidak hanya 10 pieces. Jikalau undang-undang ini berhubungan dengan PMI, kenapa tidak dicari beberapa perwakilan dulu dari PMI untuk menyuarakan apa isi hati mereka, apa yang akan mereka kirim ke Indonesia untuk keluarga mereka. Saya tahu dan mengerti peraturan ini dikeluarkan untuk melindungi UMKM Indonesia. Tetapi PMI mengirim barang ke Indonesia itu bukan untuk diperjualbelikan. Kita ambil contoh saja seperti negara Taiwan. Taiwan juga adalah negara di mana mereka ada memproduksi tekstil dan juga sepatu. Tetapi Taiwan tidak pernah takut dan bahkan membatasi jumlah pakaian ataupun sepatu yang masuk ke negara Taiwan. Karena Taiwan selalu menjaga kualitasnya, membuat MIT yaitu Made in Taiwan menjadi terkenal karena kualitasnya. Jadi otomatis penduduk tetap akan memilih MIT. Jadi jika ingin mendukung produk Indonesia, tingkatkanlah kualitas barang yang dibuat di Indonesia. Karena dengan UMR Indonesia, pasti setiap produk itu modalnya akan jauh lebih rendah dan bisa membandingi negara lain. Jadi bukan dengan cara membatasi barang pengiriman PMI dengan jumlah yang sangat tidak logis. Tolonglah Pak Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, Anda sering di depan kamera menyatakan bahwa PMI aman. Anda mengerti posisi PMI. Tolonglah undang-undang tersebut direvisi. Kemudian, untuk membuktikan apakah pengirim tersebut adalah PMI, mereka harus terdaftar di BP2MI. Ini memang hal yang bagus sekali karena mereka akan terlindungi. Tapi jikalau PMI yang dinamakan legal harus terdaftar di BP2MI, tolong tegaskan kepada KBRI dan juga agensi bahwa ini adalah prosedur perpanjangan kontrak yang diwajibkan. Karena saat ini banyak sekali PMI yang tidak terdaftar di BP2MI. Dan setelah mereka memohon kepada agensi, jawaban agensi hanya 2. Pertama, butuh tambahan uang. Kedua, diabaikan PMI-nya. Benar atau tidak, Bapak boleh lihat komen-komen dari teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau untuk memastikan apakah dia adalah PMI atau tidak, sebenarnya dengan kartu izin tinggal di negara tersebut aja sudah bisa memastikan bahwa dia adalah pekerja legal atau bukan. Jadi tidak perlu lagi harus terdaftar di BP2MI. Bagaimana nasib PMI yang non-prosedural? Mereka juga adalah WNI. Apakah pemerintah tidak pedulikan mereka? Yang terakhir, awalnya yang diberikan relaksasi sebelum undang-undang diberlakukan, yaitu 10 Maret 2024. Tetapi di bulan 2, tiba-tiba kita mendapatkan perintah bahwa relaksasi dihentikan. Sehingga kontainer yang tiba di bulan Januari, Februari, Maret sampai hari ini semua terhambat di custom clearance-nya, mengakibatkan barang pengiriman PMI mulai menumpuk lagi.
Tahukah Bapak Ibu Menteri semuanya keadaan tentang pengiriman barang PMI saat ini? Tolonglah PMI semuanya yang ada di luar negeri. Bagaimanapun, mereka adalah pahlawan devisa untuk negara Indonesia. Janganlah membuat kebijakan dan peraturan yang menyulitkan mereka. Maaf jikalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Mohon bantuannya kepada seluruh PMI. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman. Wah gila, gue udah lihat pemberitaan mengenai permasalahan ini tuh udah ramai banget. Di Lambe Turah masuk, Pikiran Rakyat masuk, Partai Sosmed masuk, udah viral. Nah tapi karena permasalahan itu gue jadi dihujat nih sama buzzer-buzzer. Gue nggak tahu nih siapa yang melihara buzzer-buzzer. Ya tapi nggak apa-apa, mungkin mereka dapat makan dari situ. Mereka menuduh gue melakukan praktik under invoicing. Apa sih praktik under invoicing itu? Jadi simpelnya praktik under invoicing itu kayak misalnya nih lo transaksi 5 juta, tapi yang lo laporin itu 3 juta. Buat apa? Untuk mendapatkan keringanan biaya pajak gitu. Kalau dalam hal ini biaya masuknya lebih murah, kira-kira kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka nggak salah juga kalau misalnya mereka menuduh gue melakukan perbuatan itu, karena mungkin mereka melihat dari sisi pengenaan denda sanksi administrasi terhadap gue itu cukup besar. Jadi disinyalir gue itu melakukan praktik under invoicing. Tapi kalian harus tahu, sebelum gue mendapatkan informasi mengenai jumlah biaya masuk yang harus gue bayar, itu gue tuh ngelampirin beberapa dokumen lah gitu, karena memang diminta oleh Bea Cukai lewat DHL untuk proses pengecekan lebih lanjut. Nah ini nih dokumen-dokumen yang gue lampirin berdasarkan permintaan dari pihak Bea Cukai lewat DHL. Ada link pembelian, invoice, bukti transfer, kalau nggak salah dan PWP juga. Itu semua gue lampirin. Tapi untuk invoice ini gue baru dapat dari DHL. Jadi bukan gue udah punya. Nah, logikanya kalau misalnya gue melakukan praktik under invoicing, kira-kira gue lampirin nggak bukti transfer gue? Nggak mungkin dong. Justru gue malah khawatir kalau misalnya bukti transfer ini gue lampirkan, yang ada gue kena denda gitu. Tapi gue YOLO aja gue lampirin. Ya karena emang nggak ada praktik under invoicing sama sekali. Kalaupun nih ya gue melakukan praktik under invoicing, ya nggak mungkin sejauh itu juga gapnya. Konyol banget. Masa harga sepatu 10 juta gue under invoicing sampai 500 ribu? Ya nggak mau, shipmentnya aja 1,2 juta. Jadi udah nggak make sense banget kalau gue misalnya melakukan praktik under invoicing. Terus hal apa yang bikin gue kesel sama Bea Cukai? Mereka itu melakukan pengenaan denda administratif terhadap gue itu tanpa melalui proses pemeriksaan material. Minimal panggil gue dulu kek, periksa gue dulu kek, tanya-tanya dulu kek kronologis permasalahannya kayak gimana, pembeliannya kayak gimana, gitu. Tapi kalau ini ya udah, apa yang ada di sistem mereka kalau nggak sesuai sama bukti transfer gue, ya udah gue kena denda. Dianggapnya gue melakukan praktek tadi. Tapi kan bang, PMK-nya emang begitu. Bang, lo baca dulu deh PMK-nya. Gue kasih tahu ya. Berarti nih PMK mesti direvisi. Kenapa? Karena nggak bisa mengakomodir masalah-masalah kayak begini. Kalau misalnya di kemudian hari nanti ada masalah serupa, yang rugi siapa? Importir. Padahal belum tentu juga importir yang ngelakuin kesalahan. Jadi kita tuh jangan terlalu menghamba lah sama suatu peraturan, apalagi cuma sekelas PMK. Undang-undang dasar aja bisa diamandemen, apalagi ini PMK. Kalau memang nggak sesuai sama kebutuhan masyarakat, ya ganti, revisi. Untuk DHL sendiri sebagai PJT udah gue kirim surat undangan mediasi. Ya kita sama-sama pengen menyelesaikan masalah ini biar nggak berlanjut lebih panjang lagi lah. Dari permasalahan ini gue jadi ingat teori hukum progresifnya Sacipto Raharjo. Beliau bilang hukum itu dibuat untuk manusia, bukan manusia yang dibuat untuk hukum. Jadi ketika ada kesalahan di dalam hukum, ya hukumnya yang diganti, bukan manusianya yang dikenai sanksi. Jadi pesan gua untuk Bea Cukai, kalian itu kalau kerja jangan cuma mikirin duit aja. Achieve target aja. Kalian tuh juga harus lihat proses kalian mendapatkan duit itu berkualitas atau enggak. Karena kalau enggak orang-orang akan distrust sama kalian. Gue yakin kok kalau misalnya peraturannya baik, enforcementnya bener, kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak juga pasti akan meningkat. Jadi nggak usah takut nggak achieve target. Oke guys ya, di video-video saya sebelumnya ya, saya banyak menampilkan curhatan-curhatan dari netizen yang dimana mereka menceritakan spill pengalaman mereka yang tidak enakan ya saat diperiksa oleh Bea Cukai guys ya. Itu dari kopernya ya, awalnya diminta cuma salah satu koper, tetapi kemudian karena periksanya pakai emosi guys ya, lalu kemudian minta lagi koper yang lain. Setelah itu dibongkar juga saku-saku baju, celananya ya, bahkan sampai isi dompet pun guys ya, duitnya berapa di dalam jadi diketahui semua ya. Dan kemarin saya juga mengatakan ini lama-lama ya
orang-orang yang mau berangkat ataupun kembali dari luar negeri guys ya, itu kolor-kolornya pun pasti akan dicek pula atau diperiksa juga oleh bea cukai ini guys. Jadi tolong terapkan SOP, aturan-aturan ini yang manusiawi. Jangan manusianya dibuatkan atau diperlakukan kayak binatang ya. Terutama untuk barang-barang dari para PMI guys ya, yang dikirim ya untuk keluarganya ya, mohon jangan terlalu dipersulit atau malah dibuatkan aturan yang meribetkan mereka sehingga barangnya itu akhirnya tidak sampai ke kerabat ataupun keluarga mereka guys. Oke guys, saya masih akan spill terus ya bila mendapatkan curhatan atau keluhan dari netizen terkait kinerja dari bea cukai ini guys ya. Karena dengan adanya video-video seperti ini guys ya, menurut saya ini termasuk salah satu untuk memperbaiki ya kinerja dari bea cukai untuk lebih baik lagi. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.